Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fil Islam, kaum muslimin dimanapun berada, terutama para jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam. Ini adalah gedung Majelis Ta'lim Al-Islam. Alhamdulillah berada di areal seluas 2000 meter. Gedung ini sehari-hari digunakan untuk kegiatan ta'lim, terutama kajian tadabbur Al-Quran. Kita berharap pada tanggal 1 Ramadan nanti gedung ini sudah memiliki atap. Oleh karena itu, para ikhwan fil Islam yang ingin berkontribusi pada pekerjaan atap gedung ini, silakan menghubungi nomor-nomor yang akan dipublikasikan oleh kami. Mari kita raih surga Allah dengan cara menjadi bagian dari penyelesaian pembangunan gedung Al-Islam ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian kita surat Hud, yaitu tentang kisah Nabi Nuh, masih dalam rangka memberikan sugesti kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang secara utuh rangkaian ayat dalam surat ini ketika bercerita tentang Nabi Yunus, melalui ayat-ayat itu diceritakan kronologis, bahkan juga diangkat dialognya. Tiba-tiba nongol satu ayat dengan domir kata ganti kedua yang di pikiran saya memang itu tentang Nabi Nuh. Saya lupa kalau di depan memakai pendapat yang lainnya.
yaitu tentang Nabi Muhammad. Saya karena waktu kemarin itu kerja keras antara ngeraba-raba bacaan ke bawah aja ya oleh interupsinya Bu Neng Yati Endah tanpa menjelaskan bahwa ayat 35 itu terjadi perbedaan pendapat. Saya lupa itu. Sementara saya termasuk yang tidak berpendapat itu iltifat. Iltifat itu lagi enak-enak menceritakan Nabi Nuh, tiba-tiba ngomong tentang Nabi Muhammad. Jadi memang ada dua pendapat khusus pada ayat 35 yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa ayat 35 itu salah satu pendapat sedang tidak bicara Nabi Nuh, dan hanya ayat itu dalam rangkaian kisah Nabi Yunus itu, tapi sedang berbicara kepada Nabi Muhammad, sehingga kata ganti kedua engkau itu untuk pendapat seperti itu maksudnya Nabi Muhammad, seolah Allah mengingatkan dalam Nabi Muhammad itu yang dialami Nabi Yunus. Kalau engkau merasa di framing sebagai orang yang menimbulkan hoax terhadap wahyu-wahyu, diklaim wahyu Allah padahal bukan, di framingnya, jangan kecil hati, Nabi Yunus mengalami. Nah itu salah satu pendapat. Saya lupa kalau saya tidak pakai pendapat itu, karena masih berlanjut tentang Nabi Yunus dan Nabi Hud dan tidak pindah ke Nabi Muhammad, sehingga Allah mengingatkan kepada Nabi Nuh, abaikan saja terhadap orang-orang yang menganggapmu itu hoax. Sebetulnya mirip tapi tidak sama. Ya. Untuk meluruskan, namun di depan saya lihat akhirnya ternyata di situ dalam kurung Muhammad ya. Terjemahan depaknya. Artinya terjemahan depak memakai pendapat yang lain yang kebetulan tidak saya pegang pendapatnya. Tapi nggak ada masalah. Nah, perubahan yang mendadak sehingga kata gantinya berubah dari semula subjeknya Nabi Nuh tiba-tiba satu ayat doang, ayat 35 itu. Karena habis itu berlanjut lagi, itu disebut iltifat. Iltifat itu pindah seketika mendadak. Pasti menurut para ahli tafsir ada maksud digaris bawahi atau huruf tebal lah. Sekali lagi, cerita Nabi Nuh juga semua cerita itu adalah mensugesti Nabi Muhammad sebagai pejuang dakwah agar tidak putus asa, tidak kecil hati, tidak panik, tetap bersemangat, karena telah dibuktikan bahwa musuh-musuh yang menghalangi jalan dakwah itu akan dihancurkan oleh Allah. Namun yang terpenting lagi, coba bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan, Nabi Muhammad ini gak sekolah, dan pergaulannya tidak memungkinkan untuk Nabi Muhammad tahu banyak hal. Sehingga cukup mengejutkan sebetulnya bagi orang-orang Bani Israel, Yahudi, ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, salah satunya cerita nabi-nabi terdahulu. Ini Nabi Muhammad burusinnya dikini. Nah itu membuktikan, termasuk cerita Nabi Nuh untuk menegaskan ini bukan bikinan Muhammad. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad menceritakan kecuali karena diinjeksi, atau kita nyebutnya laduni,
dari Allah, dan itulah sifat wahyu. Dan wahyu itu dari Allah, karena Nabi Muhammad tidak memiliki latar belakang untuk menjelaskan kenapa dia tahu cerita Nabi Nuh, Nabi Yunus. Oh, dulu saya sekolah gurunya ini, atau saya pernah berkunjung ke anu ternyata ada begini. Nah, itu nggak punya Nabi Muhammad. Satu alat untuk belajar nggak bisa, buta aksara kan. Dia juga yatim dan piatu. Yang ketiga, memang nggak senang dengan traveling. Jadi bertahan di Mekah. Itu untuk menyempurnakan ayat 35. Jadi akhirnya setelah beratus tahun, luar biasalah kesabaran Nabi Nuh. Ini Nabi Muhammad harus belajar betul. Kalau Nabi Muhammad saja diminta belajar, apalagi cuma buneng ya. Baru berapa tahun sih berdakwah, apalagi saya. Beratus tahun termasuk melayani adu debat. Ya. Sampai di ujung waktu ada yang mengatakan 900 tahun, 950. Akhirnya musuh-musuh Nabi Nuh, lawan-lawan dakwanya itu capek juga berdebat. Biasanya orang kalau sudah berideologi tiran, merasa paling benar, biasanya rezim-rezim tuh penguasa kayak begitu. Kalau debat pasti ujung-ujungnya udah kalau gitu kita buktikan siapa yang salah dan benar. Bisa di mahkamah. Kalau memang sesuatu akan diuji di mahkamah, mestinya penguasa tidak bikin produk yang kemungkinan akan dipersoalkan di mahkamah. Nah, itu namanya cari benarnya sendiri. Nah, begitu juga lawan-lawannya Nabi Nuh ini. Ya udah, Nuh, kalau gitu buktikan mana itu ancaman Allah. Nah, maka menanggapi situasi semacam itu, Allah mempersiapkan skenario terburuk untuk lawan-lawan dakwah Nabi Nuh. Itu bedanya para Khalid dan ini. Bedanya. Dimulai dengan Nabi Nuh diperintahkan menyiapkan kapal. Dan kapal ini kapal sederhana. Di surat lain diceritakan dengan modal papan dan paku. Berarti tidak ada sistem pengeleman ataupun pengelasan. Berarti adanya papan di paku, papan di paku. Tapi jangan lupa dua hal. Yang pertama, konsultannya Allah, di bawah bimbingan Allah langsung. Hal ini karena Nabi Nuh itu tidak punya tradisi membuat kapal. Dan dirinya bukan juga seorang insinyur yang pandai membuat kapal. Walaupun banyak juga yang mengambil keuntungan dengan cara menceritakan Nabi Nuh adalah orang yang pertama membuat kapal. Sebenarnya intinya bukan di situ. Tapi benar. Karena nggak ada pembanding-pembanding, nggak ada. Yang benar adalah siapapun Nabi Nuh, kalau Allah berkehendak maka terjadi. Nah, dengan kehendak Allah maka Nabi Nuh sebagaimana saran harus bikin balok, harus bikin papan, bagaimana cara memaku, maka kapal itu dibikin. Ada yang menceritakan 100 apa 200 tahun saya lupa ya. Tapi Israelian, waktu yang dibutuhkan untuk sampai kapal itu siap digunakan.
Kok begitu ratus tahun? Karena dimulai dari nanam dulu pohon. Lasing sembarang bibit. Tapi karena itu nggak penting cerita itu, maka kita nggak pakai. Yang pasti akhirnya Nabi Nuh membuat kapal. Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Perhatikan di ayat yang sudah kita baca, ada kata yang menarik, yaitu wa kullama marro. Itu kan ayat 39 ya kalau nggak salah ya. Iya benar. 39 apa 38? Wa yasnaul fulka. 38. Kita mulai dari wasna'u. Wa yasna'ul fulka. Setiap manakala, karena ini kan fi'il mudhari kan, berarti sesuatu sedang berlangsung. Wa yasna'ul fulka, ketika Nabi Nuh terus menerus menyiapkan kapal itu. Wa kullama marra, tiap kali, berarti tidak sekali doang. Berapa kali lah kemendani. Terus menerus begitu. Setiap kali lewat tokoh-tokoh penting. Gak sembarang loh. Mungkin dia orang yang punya jabatan. Mungkin dia orang yang punya titel pendidikan. Mungkin dia orang yang punya status sosial yang sebetulnya nggak layak memperlakukan Nabi Nuh begitu, tapi mengambil momen terus. Setiap kali lewat, Nuh pegelir dakwah ya, capek ya, resign ya. Jadi dianggap pensiun, alih profesi, ganti profesi jadi tukang kayu. Emang mau bikin apa Nuh? Saya ingin bikin tempat tinggal. Yang saya rancang tempat tinggal ini akan cukup untuk siapa yang ikut aku. Dan akan mampu menahan air yang tinggi gelombangnya setinggi gunung. Tambah lagi bingung. Padahal mereka al-mala, tokoh-tokoh penting. Tapi gak bisa mencerna. Karena sing endi cerita nih bakal aneh. Air dengan gelombang setinggi gunung. Tidak ada riwayat curah hujan yang memungkinkan untuk terciptanya debit air yang cukup. Tidak ada juga peluang angin besar yang membuat angin itu gelombangnya setinggi gunung. Jadi tidak bisa dicerna. Maka itu jadi bual-bualan. Nabi Nuh merasa juga terhina. Ejekan-ejekan itu akhirnya memancing Nabi Nuh bersikap dengan mengancam, mengejek lagi. Nah, ini menarik. Bolehkah kita membalas ejekan orang? Dari ayat 38 ini, Nabi Nuh diizinkan oleh Allah balas mengejek. Qala, maka Nabi Nuh menjawab ejekan tokoh-tokoh masyarakat itu. Intas haru minna, kalau kalian terus menerus mengejek kami terhadap apa yang kami lakukan, yaitu mempersiapkan kapal, nasharu minkum, tak balas ya. Berarti boleh membalas ejekan. Kama tasawurun, lantaran kamu mengejek kami. Jadi boleh membalas ejekan, yang tidak boleh
pada waktu kita membalas ejekan dengan amarah itu nggak boleh. Nah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu harus latihan dulu cara mengejek tanpa hawa nafsu. Kalau berat jangan dibalas. Kalau dipikir-pikir nggak sebanding, nggak apple to apple. Hinaan yang diterima Nabi Nuh beratus tahun. Lah kita baru sekali diejek pengen ngebales. Kan nggak apple to apple. Tapi apapun, dohir ayat ini, ayat 38, itu dapat diambil faedah, boleh membalas ejekan. Nah, saya ingin memberi catatan. Pahala timbul ketika suatu dilakukan tidak melibatkan hawa nafsu. Jadi kalau menghina itu diniatkan ibadah, nggak boleh pakai hawa nafsu. Berarti boleh menghina asal tidak pakai hawa nafsu. Latihan dulu, Pak. Coba misalnya Pak Jirsi menghina istri tanpa hawa nafsu, gimana? Sulit juga. Sulit. Suaranya lembut. Wih, nyelekit orangnya. Jadi suaranya lembut tapi menghina, kan nyelekit kan.